Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Dr. Tifa memberikan penjelasan ya atas ijazahnya Jokowi. Itu videonya lama ya, 1 jam lebih kalau tidak salah, yang mana menjelaskan dengan penjelasan yang kesimpulannya itu ijazahnya ada 2. Nah, kalau saya sih tidak heran ya, makanya saya tidak melihat itu secara utuh. Jadi melihat videonya Dr. Tifa itu sekilas saja. Tapi kenapa saya tidak melihat secara utuh? Karena dari awal salah satu kesimpulan saya juga begitu ya. Jadi kalaupun ada ijazahnya Jokowi itu kok ada 2. Kalaupun ada, dan itu juga belum tentu asli ya. Dan itu menjadi salah satu indikasi ijazahnya palsu. Dari mana? Dari jauh-jauh hari waktu kita itu melihat atau mendengarkan Polda Metro itu sudah menyita ijazahnya Jokowi, sedangkan para relawan Jokowi itu masih mengaku ditunjukkan ijazahnya secara langsung oleh yang bersangkutan ya, oleh Joko Widodo. Nah, ini juga menjadi poin penting ya, karena ternyata jangankan kita, nih orang-orang yang sudah sedari awal kritis terhadap Jokowi dan sudah apatis ya terhadap permasalahan ijazah ini, ternyata para termulu pun mereka perlu diyakinkan. Makanya Jokowi itu sampai menunjukkan yang katanya ijazah itu ke para termul, yang mana itu kan akhirnya menjadi berbalik ya. Kita menjadi memiliki keraguan lagi begitu, memiliki indikasi lagi bahwa memang ijazahnya palsu atau ijazahnya 2. Dan itulah ternyata bukan hanya palsu, tetapi yang palsunya juga itu dibikin 2. Nah, itulah kira-kiranya ya. Ini sedang menjadi bahan perbincangan di Kompas TV. Yang hadir itu adalah Pak Abdul Ghafur Sangaji dengan kuasa hukumnya Jokowi ya, Rifai ini. Kita akan saksikan saja bagaimana perbincangan mereka. Saya juga belum lihat video ini, jadi kita akan reaksi secara organik saja ya. Kita saksikan bersama. Kita bahas terkait pernyataan Dr. Tifa dan para penggugat ijazah Jokowi bahwa adanya perbedaan dari spesimen ijazah Jokowi yang diungkap ke publik. Bersama dengan kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ada Bung Rifai Kusuma Negara. Selamat malam Bung Rifai. Lupa dan ya. juga saya pikir saya saja yang gampang lupa nama orang itu. Ya itu. ada kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Selamat malam Bang Rifai. Ya, saya mau nanya dulu nih ke Bang Sangaji. Sangaji, jadi kali ini apa sih yang dipermasalahkan terkait dengan lipatan dan lunturan tadi di cap? Jadi gini Mbak Audrey ya, ijazah ini kan memang ijazah yang dari awal memang karena tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, juga tidak ada penjelasan dari Pak Joko Widodo, makanya urusan ijazah yang hanya selembar ini, dan saya kira cuma satu-satunya di dunia yang menyita perhatian satu negara, itu kemudian akhirnya berkepanjangan gitu loh. Ya, karena kalau negara lain itu nggak bakalan seribet Jokowi di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, semakin lama kita semakin menemukan fakta-fakta baru, semakin lama kita menemukan hal-hal baru, maka semakin banyak juga kejanggalan-kejanggalan itu muncul. Ya. Betul. Jadi yang ditemukan hari ini kan adalah salinan resmi ijazah Pak Joko Widodo yang pernah beliau gunakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemudian 2 kali calon presiden. Dan pada saat kami memohonkan itu di KIP, karena saya selaku salah satu anggota tim kuasa hukum dari Bang Bonatua, memang ijazah ini untuk kemudian kami dapatkan salinannya butuh perjuangan dan effort yang luar biasa gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini dan kejanggalan-kejanggalan yang didapati selama proses kisruhnya ijazah ini itu tidak akan bisa selesai hanya dengan keputusan persidangan. Misalkan Roy Suryo itu bersalah, nggak bakalan selesai. Ini sudah jelas di mata masyarakat palsu ijazahnya Jokowi itu. Padahal sebenarnya hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simpel. Pada saat hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu muncul, seharusnya kan Pak Joko Widodo mungkin bersama dengan tim kuasa hukum, di sini ada Bang Rifai, harusnya memberikan advice kepada Pak Joko Widodo bahwa ya sudahlah, kita sampaikan apa saja adanya kepada publik, tidak perlu kita bawa ke ranah hukum pidana supaya tidak berkepanjangan. Nah, begitu kami mendapatkan spesimen-spesimen ini,
maka terkonfirmasilah bahwa ternyata ijazah ini memang kita nggak tahu ya. Kalau satu versi berarti tidak mungkin ada kejanggalan. Oke, maksudnya adalah Ijazah kalau itu satu versi tidak mungkin ada tidak mungkin perbedaan. ada perbedaan. Ya, artinya ijazah itu kan pasti yang memiliki, kalau didapatkan secara sah dan didapatkan secara prosedur akademik yang tepat, pasti kita mendapatkan cuma satu ijazah gitu. Difotokopi dalam bentuk apapun, mau A3, A4, ya kan, pasti bentuknya tetap sama, informasi yang ada di dalamnya juga tetap sama, ciri-ciri spesifik, ciri-ciri umum juga pasti tetap ada yang sama juga di dalam ijazah itu. Tetapi kemudian Yang sekarang kami temukan adalah ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan kami nggak tahu nih ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini berapa versi nih. Tapi kemudian Sebentar ya, belum lagi dari KPU Solo yang tidak mau memberikan. Setahu saya, coba itu tuliskan di kolom komentar ya, apa KPU Solo itu sudah memberikan yang harusnya diberikan atau tidak? Karena kemarin kan nggak hadir tuh waktu pembacaan sidang KIP. yang dipertanyakan adalah kenapa bekas lipatan aja dipertanyakan. Tadi ada yang beleberan kata Dokter Tifa, ini juga dipertanyakan. Memang sebegitu detailnya Ya, iya, sampai karena menurut gini, Anda sendiri ini menurut saya- spesimennya berbeda? Sebentar, ya iyalah itu apa namanya sangat berpengaruh ya. Karena kalau ada lipatan ya berarti ada lipatan. Kalau tidak ada lipatan ya berarti tidak ada lipatan. Kalau yang satu ada lipatan, yang satu tidak ada lipatan, berarti ada dua begitu. Atau waktu dipakai di sana belum dilipat, waktu dipakai di sini dilipat. Pertanyaannya nanti mana yang ada duluan begitu, yang ada lipatannya atau tidak ada lipatannya. Itu pun bisa menjadi bahan penelitian. Jadi kenyataan itu sedetail itu begitu ya. Pada akhirnya kan nanti tinggal kita mau membaca detailnya kenyataan itu atau tidak, tinggal itu aja permasalahannya, apakah kita mau melihat atau tidak. Nah, orang-orang yang buta yang dari awal tidak mau kritis dalam permasalahan ini akan berkata mungkin ya sebagaimana yang Presiden katakan, ini kan pertanyaannya pertanyaan spekulatif begitu ya. Baguslah pertanyaan seperti ini. Akan seperti itu bertanya, gitu aja kok dipermasalahkan. Loh, padahal kalau kenyataan itu ya demikian adanya. Kalau begitu ya begitu, kalau tidak ya tidak. Nah, tatkala misalkan ini kan fotokopi dari yang katanya kenyataan berbeda, pasti ada permasalahan yang harus ditanyakan di situ. Kita lanjutkan dulu. Karena gini, meskipun yang dilaporkan Pak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya itu adalah pasal 310, 311 yang sekarang sudah dikonversi menjadi 433 dan 434 itu, tetapi ingat, objeknya adalah dugaan ijazah palsu. Kalau dugaannya ijazah palsu, berarti kita bicara tentang kebenaran dan keabsahan, keaslian, validitas suatu dokumen. Ya, pada saat pertama kali ijazah Pak Joko Widodo diserahkan ke Baris Krim Polri dan Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya berupa penghentian penyelidikan itu, memang ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah ketidakjujuran dari Dirtipidum untuk secara gentleman menampilkan ijazah wujud analog yang versi berwarna kepada publik, tetapi kemudian yang ditampilkan kan adalah fotokopi yang terlipat. Nah, sebentar, itu seharusnya kan perlakuannya sama ya, karena ini barang bukti yang bisa memberatkan Roy Suryo dan kawan-kawan, seharusnya ditunjukkan di hadapan publik. Terlebih permasalahan ini menyedot perhatian publik. Nah, kepolisian di sini kan sangat berdalih ya bahwa ini adalah dokumen pribadi yang mana itu sudah disangkal sama sekali oleh KIP. Jadi sudah tidak ada alasan lagi sebetulnya. Ya, kelihatan banget lah begitu ya, mau melindungi Jokowinya itu. Sudah tidak mau malu di hadapan publik. Kalau masalah hukum ya terserah lah, itu mah bisa dibeli ya. Saya katakan sekali lagi, hukumnya itu bisa dibeli. Cuman kalau di hadapan publik ini sudah tidak mau malu, udah telat begitu. Udah hancur-hancuran udah Jokowi itu. Nggak bisa, sudah tidak akan lagi bisa mengambil simpatinya atau kepercayaannya masyarakat lagi, sudah tidak bisa. Nah, ini akan berdampak nanti sama PSI sama Gibran begitu ya. fotokopi yang terlipat itulah yang kemudian diteliti lagi oleh mereka. Disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Oke, dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja, ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bonatua. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir ini 3 lembar, 3 dokumen ya, dia menyatakan justru isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya menjadi fakta menarik. Artinya apa? Bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Nah, coba itu kan ini ada lipatannya jelas itu ya. Ya gimana?
Ada bleber. Jadi kalau memang kenyataan itu kenyataan, nggak bakalan tidak akan bisa dirubah begitu. Adapun Pak Bonatua mengatakan ini identik, harus tahu bahwa Pak Bonatua itu metodologi yang dipakai untuk membongkar ijazah Jokowi adalah secara administrasi begitu. Itu adalah metodologi pencatatan, bukan meneliti spesimen. Nah, yang meneliti spesimen itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini kelihatan sekali kok, ini ada blebernya begitu ya. Ini ada ada lipatannya. Nah, terus permasalahannya kan yang tadinya ada lipatan kemudian jadi tidak, itu bagaimana ceritanya begitu? Atau yang tadinya tidak terlipat kemudian ada lipatan. Pertanyaannya sekarang, ijazah aslinya mana tuh? Ada nggak lipatannya? Nah, kan kemarin tidak ada waktu diperlihatkan untung ya kemarin sudah diperlihatkan di gelar perkara khusus. Itu kan tidak ada yang berbicara ijazah Jokowi ada lipatannya begitu. Makanya ini udah kacau beliau ini. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali dua kali ya. Oke, nah iya itu makanya kita itu meminta pertanggungjawabannya UGM. Bagaimana ini ijazahnya Jokowi? Jadi jangan seperti ini. Ini namanya musyawarah ala natijah ya kalau di dalam ilmu perdebatan itu. Jadi 1000 kali misalkan ya UGM itu melegalisir ijazahnya Jokowi, tidak akan sampai menghapus kejanggalan-kejanggalan yang ada. Apakah garis lipatan itu pada akhirnya bisa dihapus tuh hanya karena UGM memberikan legalisir? Kan tidak. Kemudian yang kedua ya, ini ada indikasi bahwa UGM itu melegalisirnya tanpa cek faktual. Itu ada indikasi ke sana. Makanya kita itu tidak menerima pernyataan bahwa legalisir UGM itu sah. Makanya sedari awal kita ini memiliki keinginan agar ijazah Jokowi ini diselesaikan dulu sebelum Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Jadi jangan langsung, ini kan sudah disahkan oleh UGM. Ya masalahnya UGM-nya ini ada kemungkinan dia itu korup di dalam permasalahan ini. Ada mal administrasi. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Barreskrim maupun Polda gitu ya. Nah sekarang bahwa sebentar, itu diambil apa dimusnahkan? Ya coba ulangi sekali lagi, diambil atau dimusnahkan? Karena argumen Polda lagi, argumen KPU Solo waktu di KIP itu bukan diambil oleh Polda Metro tetapi dimusnahkan, dan mereka itu berdalih itu ada aturannya tuh. Di 2005 ini satu logika yang sebenarnya bisa pemirsa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa loh. Ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan waktu itu kontestannya ada 4 ya. Bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat lah. Sudah pasti digugat. Beliau belum kena Kapolri, belum kena Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan berulang-ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Jadi sebentar ya. Nah kalau yang di KPU Solo, salah satu permasalahannya itu bukan palsunya, tetapi bisa jadi memang yang dipakai itu gelar yang lain. Itu yang ada kemungkinan. Jadi kemungkinannya itu Jokowi waktu di Solo itu ijazah SMA itu ada kemungkinan, tapi waktu mau jadi gubernur pakainya ijazah ijazah UGM bisa, atau sebelumnya di KPU itu pakainya Dr. Andes tuh, kemudian waktu pindah ke Jakarta pakainya itu ijazah UGM insinyur, bisa jadi juga. Nah makanya akhirnya kok begini, ahli hukum atau penasihat hukum ya, tapi ya wajar lah yang namanya juga pembela, kok malah berspekulasi. Kan kalau ada datanya ya ada begitu. Karena bisa jadi juga, misalkan begitu ya, apakah bisa jadi waktu dari Solo Jokowi itu sudah memakai ijazah palsu? Ya bisa jadi, cuma waktu itu belum terendus. Kan kejahatan itu tidak mesti dia itu terdeteksi saat pertama kali dia dilakukan. Kejahatan itu bisa terdeteksi bertahun-tahun setelah kejahatan itu dilakukan. Nah itu kan biasa ya di dalam dunia kejahatan yang terorganisir. Kok korupsi sekarang harus ketahuan sekarang? Ya enggak lah.
Aduh. Intinya yang Anda ingin katakan bahwa kali ini hanya mengada-ngada aja tudingan-tudingan yang disampaikan. Kembali lagi apa Ada yang spesimen disampaikan baru. oleh Dr. Tifa tadi, kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang berbeda, membandingkan objek yang berbeda. Oke. Objek hasil dari Bang Bonatua, dia bilang oke, nggak ada masalah, dibandingkan dengan yang ada lipatan di Bareskrim. Sebenarnya pertanyaannya, beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsipnya UGM. Oke. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Jadi, Karena lagi-lagi loh. Oke. Ya kalau dilipat sama terbuka sampai kapanpun bakal ada lipatannya itu, dia nggak bakalan sampai jadi hilang, nggak bakalan lurus lagi. Terus dari kapan ijazah itu dilipat? Ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Nah itu sifat-sifat permisif seperti itu tidak bisa dilakukan lagi sama ijazahnya Jokowi. Kan bisa saja ini fotokopinya. Lah kok kebetulan sekali ya waktu pas ijazahnya Jokowi yang berkacamata juga itu yang mana pakai materai tidak sama dan lain sebagainya. Itu kebetulan yang nggak mungkin. Itu adalah kelalaian dari sebuah kebohongan. Itu yang ada Pak Rifai. Ya penglihatan kami loh dari publik. Tapi kalau untuk melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa? Lihat ijazah asli Pak Jokowi, lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu. Itu yang paling sahih gitu ya. Jadi tudingan-tudingan ini tidak. Betul, itu yang paling sahih. Makanya jangan hanya dilakukan oleh Puslap 4 kepolisian. Lah kenapa ini kok sepihak? Karena pada akhirnya kepolisian pun memiliki bias. Jadi Anda jangan begini, ini perkataan benar ya. Yang paling sahih itu ambil ijazahnya Jokowi, kemudian tes uji, itu yang paling sahih betul. Bukan karena perkataan UGM, bukan karena pernah dipakai di KPU dan lain sebagainya. Ini perkataan sangat betul sekali. Tapi pertanyaannya sekarang, kok hak itu mau dimonopoli oleh kepolisian? Ya, itu seharusnya diberikan juga haknya itu kepada Rosyuri dan kawan-kawan. Begitu. Pada akhirnya nanti kita bisa beradu data. Ya, kalaupun misalkan nanti pengadilannya sudah terbeli, masyarakat kan jadi tahu begitu. Setidaknya kalaupun sekorup apapun begitu yang negeri ini, kebenaran itu ya masih terlihat lebar di hadapan kita dan itulah yang diinginkan. Beralasan begitu ya bahwa ada temuan spesimen baru, perbedaan Menurut antara saya yang akhirnya ditangkap. bias. Oke, usai jeda nanti kita akan lebih lengkap lagi membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Oke sebentar, itu biasanya tidak keluar bahasa seperti itu dari siapa? Dari para termul. Ini sepertinya sudah kepepet ya Pak Rifai ini. Karena mau tidak mau secara fakta memang lipatan itu ada, yang lain tidak ada. Nah ini kan jadi pertanyaan baru lagi. Bukan masalah ini kok seperti ini dipermasalahkan, bukan masalah itu dipermasalahkan, itu karena memang betul-betul masalah, karena kenyataan itu ya memang sedetail itu. Bang Sang Haji, jadi kalau Mas Roy CS ini sebenarnya mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya tahu perbedaan ini sejak lama, pertanyaannya kenapa nggak dari awal aja mengatakan itu, kenapa baru-baru sekarang? Ya karena kita baru bisa mendapatkan dokumen yang resmi. Yang selama ini kan dibantah oleh teman-teman itu adalah dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi itu kan bukan dokumen yang valid. Kemudian begitu kami mendapatkan spesimen berdasarkan permohonan sengketa informasi publik di KIP, kami mendapatkan yang Bang Bonatua punya. Ya, Bang Bonatua punya itu. Makanya disitulah baru pelan-pelan terbongkar. Nah, saya ingin menyampaikan satu fakta baru bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang secara dalam kalau kita teliti dan kita analisis, memang ijazah ini ya bermasalah gitu. Kalau sandarannya adalah bahwa ijazah ini karena sudah dileges oleh UGM, pertanyaan kita, apakah legalisir itu patut nggak sih secara administrasi dan secara hukum administrasi? Tapi kalau tadi analoginya, jadi apakah ada uji faktual atau tidak? Itu kan tidak kita dapatkan juga. Kalau memang misalkan ada kan kenapa tidak UGM itu langsung menjelaskan saja? Kan tidak sulit begitu. Ini perkara mudah lah dipersulit sampai bertahun-tahun. Kita mau bulan puasa ini yang ramai kok masih ijazah, ini heran saya mah. Bang Rifai bilang ini kan Pak Jokowi sudah mengikuti kontestasi diawali dengan wali kota Solo. Masa sih Pak Jokowi waktu itu belum kenal siapa-siapa, dan mungkin aja ini lembar fotokopinya memang nggak sengaja kelipat kemudian difotokopi. Kalau kita bicara untuk dokumen 2005 pada saat Pak Jokowi pertama kali muncul sebagai calon wali kota itu, sampai hari ini kami nggak ada dokumennya. Bahkan yang kami dapatkan ada informasi dari KPU Solo bahwa dokumen itu memang tidak ada jejaknya gitu loh. Tuh kan, itu kan. Tadi kata Pak Rifai katanya diambil sama Polda Metro, tapi dari KPU mengatakan ini sudah tidak ada jejaknya, tuh dimusnahkan. Terus gimana ini? Masa permasalahan yang substansial seperti itu kuasa hukumnya Jokowi tidak tahu, sampai penjelasan ini saling bertentangan, saling tabrakan satu dengan yang lain.
Kan kenyataan tidak akan bertabrakan seperti itu kalau dimusnahkan dan dimustahkan. Kalau diambil sama Polda Metro, diambil sama Polda Metro, itu kan begitu. Kenyataannya itu kan satu, ya. Yang bertabrakan pada akhirnya perkataan orang-orang yang memang ingin membela saja, pada akhirnya pada cari muka, ya makan tuh duit ya. Berarti sudah dimusnahkan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah pada saat kami melihat salinan resmi yang dilegalisir oleh UGM, baik untuk Pilkada DKI maupun untuk Pilpres, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana diatur dalam pasal 73 ayat 4 bahwa terhadap satu dokumen yang resmi pada saat dilegalisir itu harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu unsur ada tanda tangan pejabatnya, ada cap dari otoritas, ya misalnya adalah UGM, kemudian yang terakhir harus dicantumkan tanggal, bulan dan tahun. Karena dokumen itu dia akan terikat pada saat dia dikeluarkan. Tanggal dan bulan itulah salah satu komponen hukum yang penting. Jadinya yang ingin Abang bilang adalah bahwa satu spesimen satu dengan yang lainnya berbeda adalah ini mengada-ngada, artinya bukan mengada-ngada. Ini menunjukkan bahwa memang ijazah ini pada saat didaftarkan sebagai syarat untuk mau maju sebagai calon gubernur dan calon presiden, harusnya kalau menurut kami, kalau KPU mau jeli, harusnya dia kembalikan dokumen itu. Betul. Dia minta supaya tetap dilegalisir secara patut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu harus dicantumkan juga bulan, tanggal, dan tahunnya. Kalau itu nggak ada, harusnya kan ditolak oleh KPU. Sehingga dari awal kami melihat bahwa ini seperti ada satu konspirasi untuk meloloskan satu ijazah yang bermasalah ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan publik gitu. Kami melihatnya ada konspirasi, entah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Emang benar Bang, ada konspirasi? Sebentar ini kalau saya lihat hostnya ini ofensif sekali begitu ya hostnya. Cuman betul tadi, ini tanggal, tahun, bulan itu penting. Kenapa dia penting? Karena kalau ada permasalahan seperti ini, kita kan pada akhirnya nanti bisa menganalisa di UGM itu pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, yang sedang bertugas siapa. Ya kan, akhirnya kita juga bisa nanyain ke sana. Jangan-jangan sama seperti Pak Kaspujo lagi nanti tidak tahu siapa yang melegalisir ini, kan bisa dicek semua pada akhirnya. Karena tidak ada bulan, tanggal, dan tahun, kita tidak akan bisa mencek siapa orangnya, individu yang bertanggung jawab atas legalisirnya Jokowi ini, siapa yang bertanggung jawab. Dan anehnya kalau dari ketiga-tiganya yang dipakai ya, baik dari KPU Solo kalau ada misalkan, atau dari Jakarta dan pusat nasional, itu kemudian tidak ada tanggal dan bulan dan tahunnya sama sekali, ya ini tidak akan bisa ditelusuri begitu. Akhirnya cuma pengeluaran legalisir tanpa pertanggungjawaban siapa ini yang melegalisir. Nah sekarang apakah itu tidak melanggar hukum? Ternyata kan itu melanggar hukum sebagaimana dikatakan oleh Pak Sangaji tadi. Jadi seharusnya ini ada pihak-pihak yang sudah mulai dipinta pertanggungjawaban secara hukum, saya kira ya. Jadi jangan cuma si Termul doang yang melaporkan Pak Rispon kemarin ya ke kepolisian. Seharusnya ini sudah mulai melaporkan Jokowi karena memang kejahatannya nampak begitu. Unsur-unsurnya ada, itu bisa diperkarakan begitu. Kita lanjut dulu. Ya kalau pihak Pak Jokowi pasti mengatakan tidak ada konspirasi. Kembali lagi ini kan asumsi-asumsi. Tadi yang disampaikan oleh Bang. Loh sebentar, bukan. Ini asumsi berdasarkan fakta. Faktanya ada dulu. Nih, legalisir tanpa tanggal, tanpa bulan. Ada dulu faktanya. Baru kita berasumsi begitu. Kalau asumsi justru kalian yang berasumsi tanpa data itu. Mana datanya ijazah Jokowi itu? Jangan-jangan belum pernah melihat juga. Mana datanya? Tampakkan dong sama kami. Baru di situ berasumsi lah kalau mau begitu. Lah asumsi yang memakai asumsi tanpa data itu kalian, para termul. Ya ada asumsi tanpa data, kita tuh asumsinya dengan data, Bos. Ya gimana lagi? Pada akhirnya asumsi itu kan harus jadi presumsi. Kapan presumsinya itu ada? Ya kalau Jokowi mau menjelaskan, menghantam semua asumsi-asumsi yang ada. Ya permasalahannya asumsi yang ada ini pada akhirnya malah dikonfirmasi. Kok jadi sebuah kayak bener begitu ya. Asumsi kita itu bener pada akhirnya. Kemarin kan kita berasumsi saja nih. Katanya Polda Metro itu sudah diambil sama Polda Metro. Kemudian ada Termul mengaku diperlihatkan sama Jokowi. Ya sudah kita berasumsi berarti ada dua. Ternyata ada fakta. Yang satu fotokopiannya ada lipatan, yang satu tidak ada lipatan. Nah yo, itu kan terkonfirmasi pada akhirnya. Asumsi kita canggih loh. Asumsi Termul. Ya nggak ada datanya. Makanya omon-omon semua. Jadi terkait proses legislasi
Ini perlu dibedakan ya, proses legislasi dengan keaslian ijazah. Legalisasi. Proses legalisasi dengan keaslian ijazah. Soal keaslian ijazah kan sebenarnya menjadi kita fokuskan saat ini. Sementara jelas Bang Bonatua, kita ulangi lagi, beliau menyatakan dari 3 yang ada identik. Ya. Bahwa soal ada ketebalan apa segala macam, ini kan soal fotokopinya, soal scan-nya, karena bisa aja itu berubah secara fisik. Nah itu kalau sekarang kalau perkata Pak Bonatua itu hanya melihat dari segi administrasi saja, tidak melihat dari segi forensiknya. Ya, apakah ada tuh kesimpulan seperti itu dari Pak Bonatua? Ya nggak tahu. Tapi kalaupun ada kan itu tidak sampai menggugurkan perkataannya Roy Suryo, Dokter Tifa dalam hal ini. Tadi kan kalau kita lihat kan Dokter Tifa membandingkan objek yang berbeda satu sama lain. Satu, dia bandingkan dengan Dia Sandi yang udah jelas scan. Dibandingkan sama fotokopi, everybody knows dong kalau scan coloring, kalau fotokopi hitam putih. Bandingkan lagi dengan yang terlipat. Ya. Ini terlipat ini saya bocorin, terlipat itu datanya UGM. Jadi mungkin waktu pertama kali dikeluarkan ijazah itu karena hanya satu kali dibuat kan, sempat dikopi oleh UGM, itu diserahkan, nah itu filenya UGM. Bahwa itu dilipat oleh UGM lalu kemudian ditampilkan masih ada tanda lipatan, ya itu kan kembali ke penggunaan kertas ya. Tapi ya kalau dari UGM sudah ada lipatannya, kesininya pasti bakal ada lipatan terus. Kalau dari UGM ada kesininya nggak ada, itu beleberan juga nggak dibahas ya. Beleberan gimana tuh? Itu mengada-ada, bukan mengada-ada. Ini masalah karena yang awal mungkin begitu ya, itu mau memperlihatkan seril mungkin, senyata mungkin. Jadi masa sih 40 tahun begitu ijazah tidak ada rusak dan lain sebagainya. Akhirnya kan dibuatlah seperti itu. Jadilah seperti itu. Ya who knows. Cuman kan datanya pada akhirnya demikian. Berbeda tuh spesimennya. Dan tadi bukti-bukti pendukung ke sana terlalu banyak begitu. Sebenarnya kalau kita lihat adalah substansi ijazahnya, ya, dicocokkan dengan data perkuliahan. Apakah ini menunjukkan atau ada indikasi bahwa ijazah ini palsu? Sejauh ini sih menurut saya semakin kesini semakin terang benderang kok. Kalau legalisasi ijazah yang dilakukan oleh UGM itu menurut Bang Rifai, sebentar, ini coba lihat, ini nggak jarang biasanya Terbul ngomong kayak gini. Itu kan ada datanya, silakan periksa datanya. Biasanya kan nggak seperti itu. Ini kan dokumen pribadi. Sudah salah kemarin itu dokumen pribadi. Sekarang data-data yang ada di KPU melalui KIP itu banyak sekali yang menjurutkan Jokowi. Mereka sekarang mau alih tuh kemana? Itu data-datanya keluarkan. Ya udah makanya keluarin mana dari dulu begitu. Bukan sekarang baru ngomong dikeluarin. Dari dulu itu yang kita pengen supaya tidak berlarut-larut permasalahan ini. Ini kan pada akhirnya harus ke KIP dulu. Kemudian KIP menyuruh KPU. Kemudian KPU ada yang nurut ada yang enggak. Kemudian keluar dari KPU dilihat dulu. Setelah dilihat nih ada lipatan atau tidak menyudutkan Jokowi baru. Itu tuh lihat ada data-datanya yang di UGM. Lalu dari awal itu yang kita pinta, Pak. Ya. Kenapa baru sekarang kalau ini udah nggak kepepet? Dan saya apakah nanti bakal ada di UGM nggak tahu. Cuman Lisa ayah UGM sudah bilang tidak ada. Itu kan patokan dulu. Itu belum tentu kebenaran, betul. Tetapi permasalahan yang berlarut-larut seperti ini yang mana itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah, yang simpel, yang cepat. Itu sudah sedari awal menunjukkan ketidakberesan di dalam ijazah ini. Ketidakberesannya itu apa? Kepalsuan. Itu menunjukkan bahwa dokumen itu dokumen resmi bukan, Bang? Tetap secara material, kita ngomong pidana material ya. Enggak, bukan. Saya ingin kejar dari sisi gini. Ada ijazah analog, iya. Ijazah analognya dipegang oleh Pak Jokowi. Dan ijazah itu berdasarkan pada saat kami sidang di KIP, ijazah itu oleh komisioner KPU pada saat melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon presiden, itu juga mereka tidak pernah melakukan autentikasi. Saya bisa mempertanggungjawabkan statement saya karena saya yang periksa saksi. Saya yang memeriksa saksi dari KPU dan saya yang kejar pertanyaan itu pertanyaan penting. Nah, kita bukan persoalkan analognya, tetapi kita mempersoalkan rangkaian jejak ijazah yang digunakan sebagai persyaratan calon presiden. Kalau ijazah itu tidak pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden, ya ngapain dipersoalkan gitu loh. Oke, selesai ya. Nah itulah yang metode yang dipakai oleh Pak Bonatua. Yang dipermasalahkan itu apa? Pemakaian yang diklaim sebagai ijazah ini yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ansih apanya ijazahnya. Nah ini kan berkesinambungan pada akhirnya fakta-fakta yang keluar itu kan ada semua tuh. Yang mana ini saling bersambut. Kemana kesimpulannya? Ijazahnya Jokowi palsu. Belum lagi kalau kita ngobrolin tuh arahan-arahan pada termul masalah politiknya, kemudian hoax-hoax dan lain sebagainya. Udahlah. Ini mah kita berbicara cuma untuk menyeimbangkan narasi publik saja begitu ya, biar seimbang. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.